Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rocky, program studi informatika, Fakultas Teknik Universitas Widyatama, Jalan Ciputra. Saya di sini akan mempresentasikan perancangan perangkat lunak menggambar diagram berbasis Android. Karena saya tidak berkelompok, karena ada masalah administrasi keuangan, jadi saya takut saya membebani kelompok saya nanti. Jadi saya membuat perancangan perangkat lunak ini sendiri. Mohon maaf sebelumnya. Saya di sini akan mempresentasikan tentang menggambar diagram berbasis Android. Diagram OML merupakan sebuah alat bantu bagi seorang pengembang aplikasi untuk desain sistem penelitian. Yang dilakukan adalah perancangan perangkat lunak menggambar diagram OML berbasis Android untuk meningkatkan mobilitas seorang pengembang aplikasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui informasi ketentuan setiap diagram OML, use case diagram, activity sebuah sistem informasi pengguna untuk menggambar diagram secara informasi dan sebagai penerapan dan pengembangan dari ilmu grafika komputer, sistem informasi yang sudah dipelajari dan ditempuh selama perkuliahan. Metode penelitian menggunakan model System Development Life Cycle atau dalam kurung SDL prototype. Hasil penelitian yang didapatkan menunjukkan bahwa aplikasi ini pengguna memiliki menu diagram yang digambar, yaitu use case diagram, activity diagram, atau class diagram. Pendahuluan. Sistem informasi yang baik dibangun dengan kerjasama antar seorang analisis dengan tim programmer. Seorang analis akan merancang sistem dengan sebuah siklus yang bisa disebut dengan SLD, DLC, atau System Development Life Cycle. Salah satu tahapan dalam DLC adalah desain. Tahapan ini bertujuan agar sistem informasi yang dirancang dapat memenuhi kebutuhan user. Diagram menjadi untuk mengkomunikasikan setiap kebutuhan user kepada programmer. Kemudahan yang hadir melalui Android seperti tingkat mobilitas tinggi, penginstalan yang praktis, dan pemakaian yang lebih sederhana, mudah dimengerti, membantu pengguna akan menggambar diagram dengan mobilitas yang tinggi, juga memberikan alternatif yang baik untuk seorang analisis. Tidak memiliki PC atau profesional komputer, kehadiran sebuah aplikasi perancang diagram dalam OS Android akan memudahkan penggunanya dalam mempelajari menggambar sebuah diagram dengan tingkat mobilitas yang cukup tinggi. Aplikasi menggambar diagram dirancang dengan fungsi untuk merancang diagram-diagram yang dibutuhkan dalam membangun sebuah sistem informasi. Aplikasi ini menyediakan template-template komponen untuk menggambar diagram dan mudah digunakan oleh user dengan cara melakukan and draw pada kanvas yang telah tersedia pada aplikasi. Aplikasi ini menyediakan sistem yang dapat memvalidasi resolusi yang digambar oleh pengguna sesuai dengan aturan dasar dalam gambaran diagram OML, use case diagram, activity diagram, dan class diagram. Aplikasi ini juga melakukan penyimpanan dalam bentuk format JPG yang tersimpan dalam penyimpanan foto. Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan di atas, akan dirancang sebuah aplikasi Android sebagai media untuk menggambar diagram dalam membangun sebuah sistem dengan judul perancangan untuk gambar diagram OML basis Android.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui informasi setiap diagram UML, khususnya use case diagram, activity diagram, dan class diagram untuk kebutuhan seorang analis dalam membangun sebuah informasi. Membantu pengguna untuk menggambar diagram secara mobile, membantu pembelajaran analisis dan desain perancangan sebuah sistem informasi, dan sebagai penerapan dan pengembangan dari ilmu grafika komputer dan sistem informasi yang dipelajari dan ditempuh dalam kuliahan. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan menggunakan model System Development Life Cycle atau SDLC prototype. Model SDLC yang klasik memiliki beberapa kelemahan, salah satunya pengerjaan yang cukup lama, sekitar 3-5 tahun untuk melewati tahap-tahapnya. Pengembangan sistem untuk mengatasi hal ini disediakan oleh sebuah model, yaitu prototyping, karena yang dinilai efektif dan lebih cepat. Tahapan prototyping diatur dengan salah satu dari 4 tahap. Pertama diulang, menyetujui prototype. Setelah prototype disetujui, maka sistem akan menjadi blueprint, akan diaplikasikan atau dijelaskan pada gambar sebagai berikut. Preliminary investigation, analysis, design, construction, complete system component, dan cost cutover. Pada perancangan yang digunakan konsep object oriented dengan memanfaatkan Android Canvas pada Android Studio sebagai alat pembuatannya, divisi object oriented menurut John Horton dalam buku Android Programming for Beginner adalah sebagai berikut. Is a way of programming that involves breaking or rescuing down into jobs that are more manageable than the wall. Penelitian mengenai aturan pengembangan juga dilakukan dengan melakukan studi pustaka pada website resmi UML diagram. UML atau Unified Modeling Language merupakan sebuah bahasa pemodelan yang sudah banyak dipakai dalam metode object oriented. UML bukan hanya sekadar sebuah metodologi, tetapi merupakan sebuah gambaran menggunakan notasi yang dapat menggambarkan desain atau program untuk dijadikan sebuah bahasa komunikasi untuk mendiskusikan mengenai sistem sedang dirancang. Berdasarkan pengertian dari berbagai sumber buku, ditarik kesimpulan UML merupakan sebuah bahasa untuk memodelkan sebuah sistem yang akan dirancang melalui notasi-notasi yang sudah disepakati. Pemodelan dibagi menjadi diagram pemodelan menurut Thomas dalam buku yang Oriented Programming Java Edition adalah sebagai case diagram merupakan langkah pertama yang dimodelkan sebuah sistem use case, merupakan untuk kebutuhan sebuah sistem fungsional. Setiap use case digambarkan sebagai kunci dalam suatu skenario yang dilakukan oleh aktor dan dirangkas dalam sebuah batas sistem. Setiap use case dihubungkan sebagai garis notasi. Lalu selanjutnya, aktivasi diagram. Setelah buat model use case, maka setiap skenario yang digunakan pada use case akan dideskripsikan lebih jelas dalam aktivitas diagram. Merupakan pemodelan yang digambarkan sebuah sistem kerja dan sebuah aktivitas yang digambarkan dengan sebuah alur secara terstruktur proses dari use case yang sedang diproses dari titik awal sampai titik akhir. Setiap aktivitas digambarkan dengan notasi-notasi sesuai fungsinya. Lalu selanjutnya, kelas diagram adalah suatu pemodelan yang cukup penting dalam UML. Fungsinya adalah untuk membuat logika model dari sebuah sistem yang sedang dirancang. Kelas diagram digambarkan dengan kelas yang berisi atribut dan metode kelas yang dihubungkan dengan sebuah garis yang disebut
asosiasi. Hasil dan pembahasan perancangan perangkat lunak dijalankan pada Android dengan sistem operasi minimum versi Nougat. Spesifikasi perangkat keras yang dibutuhkan adalah sebagai berikut. Merek Asus TV Zenfone 3 Max ZG520TL, RAM-nya minimal 2GB, display 5,2 inci, internal storage 16GB. Itu diagram sebuah alur kerja dari sebuah sistem perangkat lunak yang sedang dibangun. Berikut merupakan diagram utama dalam sebuah use case yang pada diagram yang telah dirancang. Pada aplikasi tersebut dirancang hasil ekspor dari UML tersebut berupa gambar berformat JPG atau VN. Selain itu, hasil penggambaran dapat disimpan dalam bentuk vektor agar dapat digambar kembali. Dan satu keunggulan memanfaatkan Canva adalah program penerapan pemahaman mengenai vektor-vektor di mana gambar. Vektor merupakan susunan dari piksel-piksel dengan perhitungan atribut-atribut vektor sehingga memungkinkan untuk tetap melakukan pengubahan bentuk, warna, atau atribut lainnya. Diagram UML tentunya merupakan sebuah rancangan yang dinamis karena penuh dengan perhitungan dan penyesuaian, maka gambar vektor dapat menjadi salah satu cara untuk menyimpan hasil penggambaran diagram di awal yang memungkinkan perubahan di waktu yang akan datang apabila dibutuhkan. Penyediaan dan pengembangan aplikasi menggambar diagram dengan Android akan menjawab permasalahan mobilitas sehingga setiap Android dapat melakukan penyesuaian gambar yaitu melalui media smartphone sistem Android. Kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian, analis, perancangan, dan pengujian aplikasi menggambar diagram ViewChart ini dapat ditarik kesimpulan bahwa pada aplikasi ini penggunaan memilih menu diagram akan menggambar yaitu use case diagram, klasifikasi diagram, dan class diagram ini. Setelah itu pengguna dapat melakukan penggambaran dengan cara memilih sistem template notasi yang sudah tersedia dalam meletakkan objek kanvas. Notasi yang dipilih penerapan ilmu menggambar sangatlah luas. Dengan aplikasi ini membantu para pengguna untuk mengerti bentuk-bentuk notasi yang ada dalam membangun sebuah diagram dan juga fungsi validasi untuk penggambaran yang dapat membantu pengguna mengerti dalam memberikan garis penghubung atau axis. Terima kasih, sekian dari presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.